Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu posisi titik terhadap titik asal ya, 0,0. Sebentar. Nah, ini titik pusat koordinat. Jadi titik asal itu adalah titik pusat koordinat, yaitu 0,0. Nah, ini titik pusat atau titik asal. Kita akan menentukan satu titik, misalnya titik A, terhadap pusat koordinat atau tetap terhadap titik asal ya. Berarti untuk menuju ke titik A, kita harus ke sebelah kanan. Berapa satuan? 3 satuan. Kemudian untuk sampai ke titik A harus ke atas sebanyak 5 satuan. Ke kanan adalah nilai X, ke atas adalah nilai Y, sehingga koordinat titik A adalah 3,5 ya. Nah, untuk menentukan koordinat titik B ya, koordinat titik B sama caranya ya. Berarti dari pusat koordinat ini ke sebelah kiri 1, 2, 3, 4, ke kiri 4, berarti koordinat nilai ini X-nya adalah negatif 4. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga nilai X-nya negatif 4, nilai Y-nya 4. Jadi koordinatnya adalah negatif 4,4 dan seterusnya. Karena nilai X dan nilainya sudah ada angkanya, berarti kita sudah bisa langsung menentukan, bisa kebaca. Koordinat titik C adalah X-nya negatif 3, Y-nya negatif 1 ya. Negatif 3, negatif 1. Koordinat titik D, X-nya 6, Y-nya negatif 3, dia di kuadran 4 ya. Jadi 6, negatif 3. Sedangkan koordinat titik E, X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3. Jadi koordinatnya adalah negatif 2, negatif 3 ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi terhadap titik tertentu. Posisi titik terhadap titik tertentu. Oke, balik lagi. Tadi kita menentukan koordinat dari suatu titik ya terhadap titik pusat, titik 0,0 ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat kembali titik A. Berapa koordinatnya A? Dari pusat koordinat ke sebelah kiri negatif 5 ya. Kemudian ke atas 9 ya. Jadi koordinat titik A dari pusat koordinat atau di titik asal adalah negatif 5,9. Nah, sekarang bagaimana jika titik A ingin dilihat dari titik B? Atau berapa koordinat titik A terhadap titik B? Ya. Nah, sehingga kita bisa membuat garis bantu ya melalui titik B. Yang mendatar adalah sumbu X, kemudian yang tegaknya adalah sumbu Y ya, ini Y. Jadi jika suatu titik dilihat dari titik tertentu, maka titik untuk melihat tersebut kita ganti menjadi titik asal ya, atau menjadi pusat koordinat baru, jadi 0,0. Sehingga kita bisa menentukan koordinat titik A dari titik B sekarang, karena titik A terhadap titik B. Nah, mau ke titik B, mau ke titik A dari titik B ini, berarti kita sumbu X dulu ke sebelah kiri ya. Berapa satuan kita hitung? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kiri, berarti X-nya adalah negatif 9.
kemudian mau ke A, ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti Y-nya adalah 4 ya. Sehingga koordinat titik A terhadap titik B ini adalah negatif 9,4. X, Y, negatif 9,4. Bisa dipahami? Sekarang coba, berapa koordinat titik C terhadap titik B? Ya, dari titik B mau ke C, berarti sebelah kiri berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti negatif 7, negatif 6 ya. Nah, tetapi jika nilai koordinatnya besar atau sangat kecil, negatifnya kecil, angkanya besar, itu akan sulit kalau kita harus menghitung setiap kotak, setiap petak-petak pada bidang koordinat. Nah, kita akan analisis atau pelajari dari mana kita memperoleh negatif 9,4 itu. Kita lihat A asalnya itu kan koordinat dari terhadap titik asal 0,0, ini adalah negatif 5,9 ya. Sekarang jika titik A ingin dilihat dari titik B atau A terhadap B, B itu adalah koordinatnya berapa dari pusat koordinat yang ini? B itu 4, X-nya 4, Y-nya 5, berarti 4,5 ya. Nah, hasilnya dari sini diketahui dari perhitungan kita negatif 9,4. Nah, kita bisa menghitungnya dari mana negatif 9 itu. Ternyata dari B untuk ke A ini kan asalnya dari A ke pusat koordinat itu adalah berapa satuan? Ke kiri, 5 satuan ke kiri ya. Nah, kita lihat di sini berarti negatif 9 itu diperoleh dari tadi negatif 5 ke kiri masih bertambah 4 ya, tetapi masih tetap kiri, berarti negatif 5 dikurangi 4, 4 ini adalah B ini. Kemudian Y-nya itu adalah 9, ini asalnya, dikurangi Y dari B ini, dikurangi 5, sehingga koordinatnya adalah negatif 5 dikurangi 4 adalah negatif 9, dan Y-nya adalah 9 dikurangi 5 adalah 4 ya, bisa dipahami ya. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat rumus. Jadi jika angka-angkanya atau kotak-kotaknya sangat banyak, nggak mungkin kita harus menghitung kotak-kotaknya, nggak akan terhitung. Berarti kita harus mempunyai satu persamaan ya. Jadi kalau sebuah titik X, Y, misalnya titiknya berapa saja, ini terhadap titik tertentu, misalnya Q yang koordinatnya A, B, maka koordinat titik P yang baru, ini koordinat titik A yang baru dilihat dari B, koordinat titik P yang baru atau kita tulis P aksen ini sama dengan atau diperoleh dari koordinat nilai X dikurangi A, koma, atau untuk Y-nya adalah, untuk koordinatnya adalah Y dikurangi B ya. Jadi nilai koordinat yang baru, nilai titik yang baru itu diperoleh dari X dikurangi A, Y dikurangi B. Ini titik tertentu terhadap titik tertentu lagi, titik P terhadap titik Q ya. Jadi titik P dilihat dari Q seperti ini, A terhadap titik B. Bisa dipahami ya? Ininya harus ingat nih ya caranya. Baik, kita lanjutkan contoh
Diketahui titik K 21,-15, L 54,29, dan M negatif 61,72. Nah, ini angka-angka yang besar. Bagaimana bisa kita menghitung dalam bidang koordinat di buku? Nggak akan mungkin tergambar ya. Oleh karena itu kita membutuhkan persamaan. Kita ambil persamaan yang tadi ya, supaya lebih mudah. Berarti titik P yang baru adalah koordinatnya adalah X dikurangi A, Y dikurangi B ya. Maka titik L terhadap K ya, sehingga K-nya 21,-15, L-nya 54,29, sehingga koordinat titik L yang baru adalah 54 dikurangi 21,29 dikurangi negatif 15 ya. Jadi 54 dikurangi 21 adalah 33, 29 dikurangi negatif ditambah 15, 44. Jadi koordinat titik L yang baru, L aksen, adalah 33,44 ya. Nah, kita lihat lagi titik M terhadap titik K ya. Berarti koordinat M yang baru itu adalah negatif 61 dikurangi 21,72 dikurangi negatif 15 ya. Ini negatif 61 dikurangi 21, berarti negatifnya bertambah ya. Negatif 82,72 dikurangi negatif ditambah 15, 87. Jadi negatif 82,87. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Nanti latihannya Ibu berikan di Google Form sebagai latihan tugas. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.